biar Roh Kudus yang siapkan kita. Haleluya Yesus. Percaya hanya padamu Bapa. Yesus Allah penyertaanku, perlindunganku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, perlindunganku hanya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, Percaya hanya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. mulutku penuh Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin, amin. Kaulah perlindungan kami, Kota bentengku yang teguh. Kami tak mau berpaling darimu Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Haleluya. Inilah penghormatan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ini karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Bapa.
kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, dan terlebih lagi kami rindu akan pesan-pesan firman yang terus menguatkan kami, memimpin hidup kami. Sampaikan pesan-pesan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Salam sehat, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang di dalam Tuhan. Kita terus belajar bagaimana rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebagai orang-orang percaya, supaya kita mengerti dan kita hidup di dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu, sejak awal Allah menciptakan manusia untuk hidup di dalam kerajaan Allah dan memerintah bersama dengan Tuhan. Saudara, ternyata iblis tidak senang dan kita melihat di kitab Kejadian akibatnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan sekedar menebus dosa manusia. Saudaraku, perhatikan bahwa Tuhan menghadirkan pemerintahan kerajaan sorga. Apa itu pemerintahan kerajaan sorga? Nanti kita akan belajar. Nah, sebagai orang percaya, Bapa menghendaki kita supaya orang-orang percaya, setiap anak-anak Tuhan dapat hidup dalam sistem kerajaan sorga. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memanifestasikan kuasa dan otoritas yang lebih berkuasa dari segala penguasa, segala kekuasaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Luar biasa, anak-anak Tuhan, orang percaya mendapat panggilan yang dari Tuhan. Dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian. Kita telah ditentukan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Apa yang ditentukan oleh Tuhan? Yaitu ayat 21 dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wah, luar biasa. Saudara, ini maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Amin. Saudaraku, kita belajar terus, fokus, respon, antusias, dan jadikan firman sebagai dasar keyakinan. Saudaraku. Nah, inilah yang menjadi esensi atau dasar atau fungsi utama anak-anak Tuhan, tubuh Kristus atau gereja Tuhan sebagai eklesia rohani. Apa artinya? Yaitu kita dipanggil keluar untuk menjadi terang. Saudara, dipanggil dari dalam kegelapan dan keluar menjadi terang. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Saudaraku. Nah, saudaraku, masa perubahan telah tiba. Apa itu masa perubahan? Yaitu ketika kita hidup di dalam sistem kerajaan sorga. Ini adalah suatu lompatan besar. Karena di dalam suatu gereja lokal akan terjadi, yaitu setiap jemaat dibentuk ulang sesuai firman. Saudara, setiap individu dilatih untuk bergerak sebagai sebuah tim sinergi untuk memiliki rasa sosial yang tinggi. Inilah peranan gereja Tuhan hari-hari ini. Kita mau setiap individu hidup dalam nilai dan budaya kerajaan dan selalu mengandalkan anugerah dan penyertaan Tuhan. Itu yang Tuhan mau terjadi di gereja Tuhan hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu menangkap pesan-pesan Tuhan hari ini bahwa sejak awal Tuhan ingin kita masuk dalam sistem kerajaan sorga. Yaitu Tuhan merencanakan buat kita semua untuk memimpin, memerintah bersama Dia dengan kuasa dan otoritas. Dan Tuhan memberikan mandat, saudara. Nah, disitulah peranan iblis tidak suka akibatnya manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ingat bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan sekedar menebus dosa kita. Tetapi untuk mengembalikan kita kepada posisi semula. Amin. Sehingga di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 akan terjadi kita kembali menjadi serupa dan segambar. Ini maksud dan rencana Tuhan. Inilah yang dikatakan esensi dari firman Tuhan bahwa sebagai eklesia rohani kita mau menggenapi rencana Tuhan. Amin. Saudara, masa perubahan sedang terjadi hari-hari ini. Saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 4. 1 Korintus pasal 5 ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa
Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Ayat ini sangat menjadi rema buat kita. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kita adalah individu-individu yang memiliki hidup dalam nilai dan budaya kerajaan yang mengandalkan anugerah dan penyertaan Tuhan, sehingga dikatakan kita menjadi orang-orang yang siap dilatih untuk bergerak sebagai sebuah tim sinergis. Dikatakan bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, saudara. Ya, kita tidak bisa menggabungkan nilai-nilai kerajaan Allah dengan nilai-nilai manusia lama kita. Kenapa? Karena ini berbeda budaya, ini berbeda tabiat, ini berbeda karakter. Makanya kita sebagai orang-orang percaya yang telah lahir baru, kita harus hidup di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Kita harus meninggalkan nilai-nilai manusia lama kita. Nilai-nilai manusia lama yang suka gosip, yang tidak tepat waktu, yang tidak disiplin. Saudara, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya saudara? Karena kita memerlukan pikiran Kristus dalam setiap area kehidupan kita, sehingga nilai-nilai kerajaan Allah itu akan nampak, akan muncul, akan tampil, saudara. Nah, kita membutuhkan apa? Keterbukaan roh. Artinya kita terus mau dapat mengalami perubahan. Apa itu perubahan? Di Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat 1-nya dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Ini yang Tuhan mau. Inilah orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya masuk dalam kerajaan Allah. Sehingga muncul nilai-nilai kerajaan Allah itu. Amin. Karena apa? Karena kehidupan kita telah mengalami perubahan. Bagaimana caranya untuk mengalami perubahan? Kita butuh keterbukaan dari roh supaya terus kita alami perubahan. Wah, luar biasa, saudaraku. Orang-orang yang memiliki nilai-nilai dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memiliki roh yang mau diajar dan mudah dibentuk. Amin. Tidak tegar tengkuk, keras kepala. Saudara, artinya apa? Orang yang lembut. Karena firman akan tertanam di hatimu yang lembut. Dengan melakukan perenungan firman Tuhan, membangun hubungan yang terus menerus dengan Bapa di surga, bahwa kekristenan bukan sekedar agama, tetapi adalah suatu hubungan dengan orang percaya dengan Tuhannya, yaitu dengan Bapa kita di surga. Tanpa memiliki semangat atau gairah rohani terhadap hal-hal yang dari Tuhan, perhatikan bahwa kalau kita sudah terus hidup di dalam kebenaran, hati kita terbuka akan firman, kita memiliki gairah atau semangat rohani terhadap hal-hal yang dari Tuhan, ini akan membuat firman itu menjadi rema. Tetapi sebaliknya, tanpa kita memiliki semangat atau gairah rohani terhadap hal-hal yang dari Tuhan, itu akan membuang kebenaran yang pernah kita ketahui. Mungkin kita hafal ayat-ayat firman, kita pinter saudara, mungkin cerdas, tetapi itu tidak menjadi rema. Kenapa? Karena kita tidak mengalami atau tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Ada yang namanya Kristen kelahiran. Saudara, namanya bagus dari ayat-ayat Alkitab. Saudara, tetapi nggak pernah mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita harus meningkat, bukan hanya menjadi Kristen kelahiran, tetapi menjadi Kristen pengalaman. Yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian dalam hidup kita. Saudara, kenapa? Karena kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, kita mau menerima masukan-masukan rohani yang kita terima. Sehingga kehidupan kita menjadi seimbang. Makanya kita membutuhkan daya serap yang lebih besar lagi untuk menerima firman. Saudara, ya. Nah, firman telah dilepaskan, buka hati kita untuk terus mengalami perubahan. Amin. Kita harus keluar dari segala zona nyaman kehidupan kita. Kita mau berlari masuk ke dalam tujuan ilahi yang Tuhan tetapkan. Apa berkatnya? Berkatnya kita akan selalu menikmati pemeliharaan dan penjagaan Tuhan secara khusus buat kita orang-orang percaya. Apa itu dikatakan secara khusus? Pemeliharaan, penjagaan yang dari Tuhan. Saudara, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini terus minta tolong, minta dilindungi, dijauhkan dari virus. Ke gereja enggak pernah. Doa juga jarang. Ya. Nah, saudara, berkat Tuhan akan dilepaskan buat kita orang-orang yang terus haus dan lapar, memiliki semangat dan gairah rohani. Bukan hanya
menikmati pemeliharaan dan penjagaan Tuhan secara khusus, tetapi juga kita mampu melihat situasi yang ada dari sudut pandang Tuhan. Orang yang mampu melihat segala sesuatu atau masalah dari sudut pandang Tuhan, dia adalah orang yang kuat, orang yang tidak pernah menyerah, orang yang tidak pernah mengeluh atau bersungut-sungut. Karena dia bisa melihat masalah dari sudut pandang Tuhan, bahkan bukan dari sudut mata jasmani kita. Saudara, menurut mata jasmani kita enggak mungkin, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak timbul dalam hatimu, apa yang tidak kamu dengar melalui telingamu, Tuhan sudah sediakan. Inilah kita belajar melihat secara dengan cara pandang dari Tuhan. Saudara, kita mampu melihat situasi yang ada dari sudut pandang Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap menikmati hidup di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Hati kita, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Janji Tuhan buat kita semua, kita semakin naik bukannya turun. Menjadi kepala bukannya ekor. Kita masuk dalam rencana Tuhan untuk menggenapi rencana yang sudah Tuhan tetapkan. Bahkan apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.